Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nursela Insani akan menjelaskan salah satu tugas saya tentang 3 hadis untuk memenuhi nilai UTS dan nilai UAS pada mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah. Jadi di setiap hadis ini saya akan menjelaskan tentang tafsir umumnya, pendapat ulama serta kesimpulannya. Hadis yang pertama saya ambil tentang distribusi. Hadisnya yang berbunyi an Ma'mari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtaqarra fa huwa khatin. Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun barang maka ia bersalah atau berdosa. Hadis riwayat Muslim. Menurut tafsir umumnya, menurut Bakir As-Sadar, persoalan ekonomi bukan terletak pada produksi atau faktor kalangan sumber daya, akan tetapi lebih dikarenakan pada persoalan distribusi yang tidak merata dan tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Timbulnya problem ekonomi ini disebabkan oleh 2 alasan, yaitu ketidakadilan manusia dalam kesalahan distribusi sumber daya alam dan adanya eksploitasi manusia pada alam yang berlebihan. Sedangkan pendapat ulama, ada 3 kriteria penimbun barang yang diharamkan. Yang pertama, ada barang yang ditimbun melebihi kebutuhan dan kebutuhan keluarga untuk masa 1 tahun penuh. Seorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari 1 tahun, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada menimbun untuk dijual. Kemudian pada waktu harganya menyambung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga yang mahal. Yang ketiga, yang ditimbunnya ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan yang lain ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun. Jadi kesimpulannya, dapat saya simpulkan dari hadis ini, orang yang menimbun barang memiliki sifat iktikar di dalam dirinya, atau perbuatan menyimpan harta dan enggan untuk menjualnya atau menyedekahkannya kepada orang lain. Dasar hukum perbuatan ini yang dapat saya ambil dari 4 mazhab, yaitu hukumnya haram. Hadis yang kedua saya mengambil hadis tentang riba yang berbunyi an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullahi akilar riba wa mukilahu wa katibuhu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Riwayat Muslim. Tafsir umumnya, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang atau mengharamkan, bahkan sampai melaknat orang yang melakukan transaksi riba, dan melaknat juga lingkaran orang-orang yang menjalankan transaksi tersebut, baik itu dari pemakan riba, pemberi makan riba, penulis, dan orang-orang yang menjadi saksi dalam keberlangsungan transaksi riba tersebut. Mereka dalam golongan yang sama. Pendapat ulama, menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazali, jual beli yang paling tepat ialah memiliki satu harta atau uang dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaat saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya, yang demikian itu harus dengan memenuhi pembiayaan berupa uang. Jadi kesimpulannya dapat kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah mengharamkan riba, baik itu penjual, penerima, dan saksi dapat merampas kekayaan orang lain dengan cara yang batil. Jadi riba itu haram. Dan hadis yang terakhir,
saya menjelaskan tentang hadis tentang pasar yang berbunyi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladihi ilallahi aswaqaha, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, negeri atau tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjid, dan tempat yang paling dimurkai Allah itu adalah pasar-pasar. Hadis riwayat Muslim. Tafsir umumnya, berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, teks-teks Al-Quran selain memberikan simulasi imperatif untuk berdagang, di lain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Sedangkan pendapat ulama, menurut Ghazali, setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang di hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti pelaku dosa besar, kecuali bertakwa pada Allah dan berbuat kebaikan dan jujur. Jadi yang dapat saya simpulkan, bencinya Allah terhadap pasar bukan karena tempatnya yang jorok, tapi karena kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, baik yang merugikan seperti tipu, janji palsu, riba, dan lain sebagainya. Seperti kalau di pasar ke pasar itu kan banyak orang yang tidak jujur dengan timbangannya. Maka dari situ Allah sangat membenci pasar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.